Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sama-sama kembali menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang senantiasa mau melihara hidup saya dan saudaraku. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama.
kita bersatu dalam doa. Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawa, kalau nyawanya saja dia berikan, masa engkau takut khawatir menjalani hidup ini? Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Grace, favor of God, atau perkenanan-Mu. Kembali jam sore ini kami akan mendengarkan firman. Bersabdalah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang berjudul komitmen. Firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 yang berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, khususnya dalam New Living Translation, berkata, commit everything you do to the Lord, trust in Him and He will do this, atau help you. Komitmen dalam arti yang singkat saya akan bagikan, itu adalah melekat atau mengikat. Dalam sebuah pengertian yang sangat simpel, salah satu bentuk dari komitmen adalah sebuah pernikahan. Pernikahan adalah tentang komitmen Bapak Ibu Saudara. Seorang suami melekatkan atau mengikat dirinya kepada istrinya. Maka dari itu Alkitab mengatakan keduanya bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Karena yang satu memutuskan untuk mengikat dirinya kepada yang lain, sehingga keduanya bukan lagi menjadi dua, tapi menjadi satu. Nah, zaman sekarang ini kalau bilang keduanya harus jelas Bapak Ibu Saudara, yaitu apa? Yaitu laki-laki dan perempuan. Harus jelas zaman sekarang. Mungkin kalau zaman dulu tidak ya Bapak Ibu Saudara. Kalau zaman sekarang bisa saja laki-laki sama laki-laki, bisa saja mengikatkan dirinya. Karena sekarang ada 30 negara yang melegalkan perkawinan sejenis. Nah, pada saat seorang laki-laki memutuskan untuk berkomitmen, khususnya dalam sebuah pernikahan, artinya apa? Dia sudah melekatkan dirinya. Itu sebabnya kenapa perceraian merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena sesuatu yang sudah melekat dengan erat. Kemudian kalau saudara coba untuk pisahkan lagi, pasti ada satu bagian yang rusak. Misalnya apa Bapak Pendeta? Saya kasih ilustrasi adalah sebuah amplop. Ketika saudara sudah lem baik-baik, dan kemudian saudara buka kembali, maka ada bagian-bagian yang nempel satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang sangat sulit untuk kembali pada posisi semula. Memiliki komitmen berarti harus memiliki sebuah tekad. Orang yang mempunyai komitmen adalah orang yang bersungguh-sungguh. Jangan berkomitmen kalau Anda tidak sungguh-sungguh. Jangan menikah kalau saudara tidak sungguh-sungguh. Itu sebabnya kenapa di zaman sekarang banyak orang tidak mau berkomitmen. Atau jarang sekali kita dapatkan orang berkomitmen. Karena orang sekarang senangnya berkontribusi saja daripada berkomitmen. Saya ulang sekali lagi. Zaman sekarang orang senangnya berkontribusi saja daripada berkomitmen. Untuk berkomitmen diperlukan sebuah pengorbanan. Tidak dibutuhkan seorang yang pengecut, yang mudah menyerah. Tapi berkomitmen memerlukan orang yang sanggup untuk bertahan sampai pada akhirnya. Nah, penting untuk kita mengerti Bapak Ibu Saudara,
Komitmen kita untuk kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Komitmen kita harus lebih besar daripada perasaan kita. Komitmen kita harus lebih besar daripada perasaan kita. Nah, saya ajak kembali lagi ke soal pernikahan. Bapak, ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pernikahan kita nggak bisa mengandalkan perasaan kita. Karena perasaan bisa pasang surut. Seperti air laut ya. Bisa pasang surut. Bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Itu lagu dulu yang dinyanyikan oleh Diana Nasution. Tapi kalau berkomitmenmu jelas, saudara akan mengalami suatu pernikahan yang berhasil. Ada satu orang bertanya pada saya, "Pak, saya sudah gak cocok lagi sama suami atau istri saya ini. Saudara, saya mau bagikan rumus dalam rumah tangga supaya tetap harmonis atau langgeng. Kita harus cocok-cocokin sampai cocok, Bapak Ibu Saudara. Kita harus cocok-cocokin sampai cocok. 3 level komitmen kepada Yesus Kristus. Di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah ada unsur liturginya. Sebelum pasangan itu diberkati atau diteguhkan, ada yang namanya pembacaan kitab nikah. Jadi setelah khotbah akan dibacakan janji nikah. Nah, dalam janji nikah akan ditanya apakah saudara atau saudari bersedia untuk melaksanakan janji nikah. Janji nikah Kristen mau apapun mereknya, ada yang namanya ungkapan. Hanya maut atau kematian yang dapat memisahkan atau menceraikan kita berdua. Sebagaimana yang telah difirmankan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Till death do us part. Till death artinya apa? Hanya maut yang memisahkan kita. Saya lagi berpikir Bapak Ibu Saudara, kalau janji nikah mau saya rubah menjadi komitmen nikah. Karena apa? Karena komitmen itu lebih dari sebuah janji. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan yang namanya komitmen adalah apa? Perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Yang namanya komitmen. Komitmen is an act atau sebuah tindakan. Not a word. Hanya sebuah kata-kata. Tidak. Berapa banyak orang dalam pemberkatan nikah janji hanya maut yang memisahkan. Tetapi tragisnya pernikahan Kristen dirusak. Karena apa? Karena yang namanya komitmen. Maka itu ada ungkapan yang berkata, most people fail not because of lack of desire, but because of lack of commitment. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kebanyakan orang gagal bukan karena kurangnya keinginan, tapi karena kurangnya komitmen. Orang Kristen banyak gagal bukan karena gerejanya yang kurang memperlengkapi, bukan karena AC-nya yang kurang dingin, bukan karena sound system yang kurang mantap, dan bukan karena gerejanya jauh dari rumah. Tapi sore hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang Kristen gagal karena kurangnya komitmen. Dan sore hari ini puji Tuhan, puji Tuhan, saya bangga punya Allah seperti Yesus. Saya akan bicara tentang 3 level komitmen seperti gereja mula-mula. Yang pertama, komitmen pertobatan pada Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta, ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kalau sekarang 3.000 kali khotbah 1 orang yang bertobat.
Oh, luar biasa. Ketika 3.000 orang ini memilih untuk dibaptis, ini bicara tentang pertobatan. Karena ada kaitannya antara pertobatan, baptisan, pengampunan dosa. Makanya seseorang yang mau dibaptis tidak langsung dibaptis. Ada yang namanya katekisasi. Apa itu katekisasi? Itu ada pembekalan tentang baptisan. Untuk kita bisa yakinkan seseorang sudah bertobat. Nah, saya mau kasih pengertian bahwa baptisan itu adalah apa. Baptisan itu artinya apa? Baptisan artinya disalib bersama Kristus dan mati dikuburkan bersama Kristus. Maka ketika dibaptis maksudnya apa? Ketika dibangkitkan bersama dengan Kristus atau kita berbalik arah. Pertobatan itu kan artinya orang mengambil keputusan berbalik 180 derajat. Repentance atau tobat. Bukan 360 derajat. Itu namanya tomat, Bapak Ibu Saudara. Sudah tobat kembali kumat. Aduh. Sebelum bertobat, sampai sesudah dan menghasilkan buah pertobatan. Misalnya siapa, Bapak? Misalnya pertobatan Zakeus yang saya ambil ilustrasi pada sore hari ini. Dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan. Sebanyak berapa kali lipat? Sebanyak 4 kali lipat, Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu enggak? Ini pertobatan yang frontal atau luar biasa. Kalau hukum Taurat itu mengatur pengembalian bunga sebesar 20%. Tapi yang namanya Zakeus melakukan yang lebih berat di atas dari hukum atau sebanding dengan hukuman bagi orang perampok. Itu dalam Keluaran 22 ayat 1. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Ada orang yang berdebat sama saya. 10% tentang perpuluhan bagaimana, Pak? Aduh, saya paling gak mau tuh urusan tentang uang. Karena kenapa? Di dalam Alkitab tuh digambarkan seperti Zakeus. Maksudnya Zakeus yang sudah bertobat ya Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hitung-hitungan. Karena kalau kita sudah bertobat, hidup kita semua milik Tuhan. Saudara tahu enggak? Pada waktu kita ditenggelamkan, kan kita nanti diangkat dari air. Artinya apa? Artinya saudara dibangkitkan. Hidup baru di dalam Kristus. Nah, ketika sudah milik Kristus, Alkitab katakan apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Ayatnya di mana? Di dalam Galatia 2 ayat 20. Dan ketika kita hidup di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Petrus 5 ayat 17. Kalau kita di dalam Kristus, kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Saya mau tanya ini, ayatnya di mana Bapak Ibu Saudara? Jangan jawab di Alkitab, aduh. Tapi dalam Roma 12, ayat yang pertama. Luar biasa, luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Pertobatan yang sejati itu ada karena 3 unsur Bapak Ibu Saudara. Karena 3 unsur. Yang pertama yang saya pelajari, pertobatan sejati itu ada karena 3 unsur. Yang pertama karena firman Tuhan. Jadi ketika Petrus sampaikan firman Tuhan, mereka mendengar. Dan yang kedua yang saya pelajari, Roh Kudus membuat hati mereka dijamah Tuhan, sehingga membuat hati mereka terharu. Oh luar biasa. Terharu ketika mereka dapat jamahan Roh Kudus. Yang ketiga, semuanya ada unsur komitmen. Apa yang harus kami perbuat?
Apa yang harus kami perbuat? Itu bicara tentang komitmen, Bapak Ibu Saudara. Komitmen yang kedua, komitmen bertumbuh dalam Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, 46 dan 47. Komitmen bertumbuh di dalam komunitas orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang belum masuk komunitas, masuk dalam komunitas. Kalau Joel Osteen pernah berkata, yang saya kutip dalam bahasa Inggris, "You can be committed to church, but not committed to Christ. But you cannot be committed to Christ and not committed to church." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya, kalau kita sudah berkomitmen kepada Kristus, kita pasti punya komitmen kepada komunitas-komunitas orang-orang percaya. Yang namanya apa? Yang namanya saya sebut gereja. Gereja itu bukan gedung. Ya, benar. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Eklesia dalam bahasa Yunaninya. Dan yang ketiga, komitmen untuk melayani Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32, dampaknya saudara bisa lihat. Itu efek dari dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang 34 sampai 35. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Level yang ketiga dalam komitmen adalah komitmen melayani. Pertobatan bicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang menyertai kita. Bukan Tuhan yang transenden. Yang kira-kira jauh, yang kita sebut-sebut, kita panggil-panggil. Dan yang kedua, pertumbuhan berbicara tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam kehidupan iman kita. Komitmen melayani kita mau berdampak bagi orang lain. Jangan egois Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau diselamatkan, engkau harus membawa orang lain yang belum diselamatkan. Ini visi gereja menjadi gereja misioner. Yang artinya apa? Saudara jadi berkat. Saudara diberkati. Blessed to blessing. Kata melayani atau pelayanan itu dari kata Yunaninya adalah hamba atau doulos. Hamba adalah orang yang hak hidupnya diberikan 100% kepada Tuhan. 100% kepada Tuhan. M.R. Dehan atau Martin Ralph Denhan, pendidikan Fakultas Kedokteran di Universitas Illinois, Hope College. Dia adalah seorang dosen di Amerika, Bible teacher. Pendiri dari Radio Bible Class, RBC Ministry. Sejarah pelayanan yang bermulai dari tahun 1983. Dengan sebuah program Radio Bible Class. Dia mengutip sebuah ungkapan. To come to Christ cost you nothing. Maksudnya apa? Untuk datang kepada Kristus tidak membebani atau membayar. Itu free. To follow Christ costs you something. Yang artinya apa? Untuk mengikuti Kristus, kita harus membayar sesuatu. Membayar apa Pak sesuatu? Ya bisa itu doa yang kau naikkan untuk ministry. Dana, waktu, tenaga, dan lain-lain. Yang terakhir ada to serve Christ which costs you everything. Untuk melayani Kristus akan membayar segalanya. Itu bicara tentang bayar harga Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat Robert Alexander Jeffrey. Ini adalah anak orang konglomerat. Bapaknya pemilik surat kabar terbesar di Kanada. Ketika bapaknya meninggal, Jeffrey tidak mendapat dukungan keuangan dari bapaknya. Yang menarik apa? Waktu dia melayani di Indonesia, khususnya di daerah Makassar, maka di Makassar ada yang namanya STT Jeffrey.
Jepang masuk, dia ditangkap sama Jepang. Ini anak jadi misionaris, anaknya konglomerat dari Kanada dipenjara oleh Jepang dan meninggal di dalam penjara. Wah, sangat menyedihkan, sangat tragis. Kok kenapa ya bisa anak konglomerat seperti Jeffrey ini mau mengambil keputusan seperti ini? Saudara, itu yang namanya komitmen. Berbicara tentang tidak menyerah sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, mari kita buat komitmen. 3 hal ini harus kita kerjakan. 3 hal. Yang pertama, kita bertobat kepada Kristus. Yang kedua, bertumbuh di dalam Kristus. Dan poin yang ketiga, melayani Kristus. Oh, dahsyat. Hidup melayani Kristus luar biasa. Saya mau tutup khotbah saya dalam ungkapan bahasa Inggris. Komitmen either you do or you done. There is nothing between. Jadi apa artinya? Komitmen itu tidak bisa di tengah-tengah, Bapak Ibu Saudara. Saudara lakukan atau tidak, itu keputusanmu. Dan akhirnya saya mau katakan, selamat berkomitmen. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh, haleluya, haleluya. Amin. Kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kalau firman sudah diberitakan, biarlah menjadi benih yang subur dan menghasilkan banyak buah. Seringkali tanpa disadari, kita selalu menuntut supaya Tuhan memiliki komitmen atas hidup kita. Memberkati usaha, pekerjaan, pernikahan, keluarga, sekolah, bahkan pelayanan kita. Tetapi saya mau katakan sore hari ini, ironisnya, justru kita sendiri seringkali tidak memiliki komitmen terhadap Tuhan. Komitmen apa saja dalam kehidupan ini yang harus kita miliki? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang kita harus miliki komitmen yang pertama adalah komitmen dalam kehidupan doa. Doa adalah nafas orang percaya. Doa adalah kekuatan orang percaya. Yang kedua, komitmen bertekun dalam membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sebagai kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini tidak menentu, Bapak Ibu Saudara. Maka itu firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Dan yang ketiga, komitmen dalam pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jika kita mau Allah berkomitmen atas setiap aspek kehidupan kita, marilah kita memperbaharuinya, komitmen kita terhadap Allah, dengan mendahulukan Dia di atas segalanya. Saat kita menempatkan Tuhan dan urusannya di tempat utama, maka Dia akan memprioritaskan kita sebagai yang terutama. Oh, haleluya, haleluya. Selamat berkomitmen, dan damai sejahtera menyertai saudara semua. Amin.